Segenap anggota Laskar BP 3RI penuhi kantor DPRD Kabupaten Banyuwangi guna memberi support kepada Biski Kunaditari, salah satu anggota Laskar yang berdomisili di Desa Macan Putih. Dalam perihal hearing di ruang Komisi 1 DPRD Kabupaten Banyuwangi pada Rabu, tanggal 29 bulan 4 2026, Maskur salah satu anggota Laskar yang berdomisili di Kecamatan Genteng menerangkan pada awak media, kedatangan kami di kantor Dewan di pagi ini atas himbauan dari pimpinan kami, Bapak Sugeng, guna mendampingi salah satu teman kami inisial Xilai yang sedang ada permasalah dengan pemerintah Desa Macan Putih. Memang kami kompak satu komando di tongkat Bapak Ketua Sakit, satu sakit semua. Kami yang datang hari ini dari segenap penjuru Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Genteng, Rogo Jampi, Gendong, Songgon, Muncar. Kami juga sebenarnya agak kecewa dengan keputusan teman-teman Komisi 1 dengan dikembalikan permasalahan ini di pemerintahan kecamatan setempat dengan alasan tidak datangnya kepala desa. Tapi gimana lagi? Kami harus tetap menghormati keputusan para wakil rakyat. Semoga permasalahan ini segera ada titik temu pungkasnya. Dengan momen tersebut menunjukkan kekompakan dari segenap anggota Laskar BP 3RI. Kekompakan tersebut bisa buat contoh dengan lembaga lainnya. Rukun dan kompak itu adalah suatu modal keberhasilan dalam keorganisasian. Ya kan, memang karena tidak ada sangkutnya dengan kegiatan ini, dan beliau juga ada kegiatan di pemerintahan dan juga di BPN. Yang saya hormati Kepala Desa Macan Putih dan juga perangkatnya yang hari ini ada bagian pemerintahan karena berbicaranya kepada Komisi 1. Yang saya hormati Bu Yayu, ini adalah Wakil Ketua Komisi 1, dan saya juga menyampaikan permohonan maaf teman-teman, memang lagi ada yang tidak bisa Pak, ada kegiatan kan begitu, dan sebetulnya memang sesuai jadwal bagus hari ini kita memang ada di mana Pak? Ya, sebenarnya sudah mengikuti alur ini, cuma memang ada keperluan lain, tapi alhamdulillah tadi permasalahan rekomendasinya diselesaikan di kecamatan. Bu, ini masalah memang banyak terjadi ya Bu? Ya, dan ini adalah bukan pertama kali. Oh ya. Di Komisi 1 juga dari permasalahan desa dimasukkan ke Komisi 1. Banyak juga desa-desa lain, tetapi ini menjadi atensi kami. Kenapa? Karena sampai berlarut-larut kan begitu ya kan, bahkan sudah dipanggil oleh kecamatan tapi juga terhenti di kecamatan belum memberikan rekomendasi menuruti atau menolak kan gitu, mau atau tidak. Nah, karena hari ini kepala desa tidak hadir ya kan, Pak Farid tidak hadir, maka saya juga menunda untuk hearing ini dan saya kembalikan ke kecamatan untuk diselesaikan di kecamatan dulu, didampingi oleh DPMPD, dan itu berita acara saya minta untuk dikirim Komisi 1. Memang sudah melakukan itu. Tapi jika sampai di kecamatan dan sudah difasilitasi oleh DPMPD belum selesai, maka kita akan tarik lagi di Komisi 1. Pak Lurah Macan Putih itu dipanggil ke Polda apa ke Polsek gitu? Itu memang permasalahannya di Polda katanya. Tapi untuk di sidik ya kan, mungkin sekarang ditaruh di Polsek kan gitu seperti ini. Oke. Beritanya seperti itu, informasinya seperti itu, suratnya seperti itu, dikirim kepada kami. Saya tidak tahu, bukan. Sepertinya kayaknya hibah-hibah dari provinsi, saya nggak tahu ya, gitu. Bu, ini ditundanya hearing ini apa menjamin keberhasilan Bu? Apa masalah di Macan Putih ini Bu? Saya sudah sampaikan tadi
bahwa ditunda ini karena kepala desa yang bersangkutan tidak hadir, kan begitu. Maka saya meminta, tadi sudah jelas bahwa saya meminta untuk kecamatan memfasilitasi dan difasilitasi oleh juga DPMPD untuk dosen yang di sana, karena memang sudah dipanggil oleh Pak Camat dan juga sudah hampir selesai, sudah dimediasi di sana itu. Berarti dikembalikan ke pemerintah setempat? Harus dikembalikan ke kecamatan dulu karena sudah dilakukan. Jika itu tidak dilakukan, maka boleh dilakukan langsung ke DPRD. Tapi nggak ada arah dari titik aman untuk DPRD Komisi 1 Bu ya? Nggak ada ya? Maksudnya? Maksudnya titik aman dikembalikan, ini kan dikembalikan ke... Karena itu juga sudah seperti itu dulu, jadi Rago Jambi seperti itu Pak, kan begitu ya kan. Kami juga melakukan waktu itu kegiatan di komisi di Rago Jambi, pada itu kita kembalikan di kecamatan. Sampai Pak Camat sampai sekarang pun juga selesai. Juga sama dengan kepala desa yang di Srono itu, ya si Cureng apa yang mengundurkan diri, ya kan itu ya kan, udah di sini tapi kita kembalikan di sana juga sudah selesai. Seperti itu, harus difasilitasi dulu di sana karena ada DPMPD sebagai tugasnya, mereka adalah memfasilitasi, mendampingi desa-desa. Mungkin ada yang ditambahkan Bu untuk masyarakat luas Bu? Cukup, saya rasa juga saya meminta bagaimana mungkin kecamatan juga DPMPD melakukan kegiatan itu segera mungkin, dan kami juga harus diberikan informasi dan juga mungkin berita acara bahwa sudah melakukan itu. Bu Yayu, mungkin ada satu patah dua patah ini dari Banteng Jajak ini. Ya, terima kasih. Gini, memang kita itu sebagai wakil rakyat harus menjembatani ketika masyarakat ada permasalahan. Nah, saat ini permasalahan ada di desa Macan Putih. Nah, itu harus kita selesaikan bersama. Kalau tadi sudah disampaikan ketua bahwa saat ini kepala desanya tidak hadir dan itu yang menjadikan permasalahan utama ada kepala desa, maka dari itu kita tunda dulu dan dimediasi dulu lewat kecamatan. Kalau di kecamatan sudah berhasil, tidak usah lewat DPRD. Baru kalau misalkan tidak selesai di kecamatan, baru kita bisa menyelesaikan di sini. Itu aja. Terima kasih. Cukup? Cukup. Terima kasih. Mas kali sinten iki Mas? Kali sinten iki? Gimana? Posisi kepala dusun ya? Kepala dusun ano? Open lang. Terus di pagi ini hearing di kantor DPRD Kabupaten Banyu ini permasalahannya apa Mas Hakim? Bersurat pada kantor DPR, juga kemarin kita bersurat juga ke Pemda bagian pemerintahan, terus ke kantor DPM, ke kecamatan, juga ke BPD. Intinya dengan tindakan-tindakan seorang kepala desa yang melakukan suatu kesenangan atau pada perangkat desa. Terus sebenarnya harapan Mas Yaya itu gimana harapannya? Ya, kalau memang perangkat desa kan kita harus melalui mekanisme yang ada, aturan-aturan kan gitu. Ya, kita tidak akan menutup mata kalau memang perangkat melakukan suatu kesalahan. Mekanisme yang ada kan kita pakai, kasih surat teguran, somasi 1, kan begitu mekanisme yang ada. Intinya jangan langsung diberhentikan tanpa ada suatu alasan yang pasti kan begitu. Maka saya dengan tindakan dari oknum Bapak Kepala Desa yang begitu, maka saya berkirim surat kepada pihak-pihak yang terkait. Terus Mas Yaya, mohon maaf, ini sama Komisi 1 ini dikembalikan ke pemerintah setempat, ke kecamatan atau ke desa. Terus menurut panjenengan gimana? Ya, tidak apa-apa kalau memang dari pihak kecamatan nanti bisa memfasilitasi dengan apa yang saya buat di surat, ya monggo, tidak apa-apa.
Tapi kalau memang dari pihak kecamatan tidak ada suatu keputusan, nanti kita akan kembali lagi ke DPR. Mas Hasa, mungkin ada yang tambahkan untuk pesan-pesan pada masyarakat ataupun kita mengambil sikap begini kan biar tidak ada korban-korban lagi dari seorang kepala desa yang siap. itu kan mengambil suatu tindakan yang kesenangan pada pelanggan. Oke, makasih Mas Hasa. Ini saya dari media Suluh Nusantara. Terima kasih. Oke, assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.